Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsiya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita meningkatkan dan mengistiqomahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat begitu luar biasa, nikmat yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini diberikan nikmat bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah berkenan memberikan kita nikmat husnul khatimah. Sebagai wujud syukur kita, marilah senantiasa kita jadikan takwa sebagai sebaik-baiknya bekal hidup ini, dengan tekad untuk menjalankan semua perintah Allah dan perintah Rasulullah, dan menjauhi semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk bagian dari hambanya yang muttaqun. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah, tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita masyarakat muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif. Merupakan gambaran yang bertolak belakang dengan kondisi kita saat ini. Pada abad pertengahan, keuskupan yang ada di Roma, ketika mereka melakukan ibadah, maka jangankan piranti-piranti yang melekat, mulai dari minyak wangi, bahkan pakaian, jubah kebesaran yang dipakai oleh paus sebagai pemimpin agama orang Katolik, itu semuanya merupakan buatan umat Islam. Mulai minyak wanginya, jubah yang dipakai, dan peralatan-peralatan ibadah yang lain. Mereka tidak bisa memproduksinya. Mereka harus membeli dari negara-negara Islam. Kalau kita berkaca pada kondisi kita saat ini, begitu luar biasanya masjid kita. Kalau kita bertanya dan meneliti, mana bagian dari masjid kita yang menjadi produksi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Televisi, mix, lantai, kipas angin, atau mungkin hal yang lain yang sederhana, jam tangan yang dipakai oleh khotibnya, mungkin tidak ada satupun bagian kecuali bagian yang kecil yang itu menjadi produksi dari negara-negara Islam. Maka ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana umat Islam yang jumlahnya 1 miliar lebih ini, mereka tidak menjadi produsen tetapi larut menjadi konsumen, sehingga uang-uang yang ada di negeri kita lari ke negeri-negeri lain. Sehingga sekeras apapun kita bekerja di sini sebagai guru, gaji mentok,
7 juta. Sedangkan gaji guru PAUD di Jerman sudah 40 juta. Karena apa? Uang kita habis untuk bisa membeli barang-barang yang tidak kita produksi. Sebagai gambaran, dan ini merupakan kritik bagi kita, 1 miliar lebih umat muslim di dunia ini. Kalau kita meneliti dan mencari data, siapakah produsen produk-produk halal terbesar di dunia ini yang menyediakan makanan-makanan halal, kosmetik halal, obat-obatan halal bagi 1 miliar umat muslim lebih di dunia ini? Maka kita bisa melihat data 5 besar produsen negara-negara yang memberikan dan menstok barang untuk kebutuhan makan umat muslim. Yang pertama adalah negara Brazil. Yang kedua adalah negara India. Yang ketiga negara Amerika. Yang keempat negara Cina. Yang kelima negara Australia. Adakah dari 5 negara ini yang mereka merupakan negara-negara muslim? Maka ini fenomena yang sangat menyedihkan bagi kita. Bagaimana kebutuhan kita untuk memakan daging yang halal? Bukan kita umat muslim yang menyediakan, tetapi negara Brazil yang mungkin umat muslimnya tidak ada 1% di sana. Dan ini tentu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi visi misi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap beliau selesai melaksanakan sholat subuh, maka doa ini dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuka hari, memberikan langkah dan pijakan kaki untuk bekerja, beraktivitas. Dan 3 hal ini menjadi visi dan misi hidup kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca oleh baginda Nabi setelah beliau selesai mengucapkan salam sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mari kita fahami doa ini bukan pada hanya tataran ukhrawi saja. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam setiap kita mengawali pagi hari setelah sholat subuh, yang kita minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik. Yang ketiga, amal yang diterima. 3 komponen yang diminta oleh baginda Nabi tidak hanya menyasar urusan-urusan ukhrawi, tetapi bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya memohon dan meminta kepada baginda, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa mendukung kehasanahan kita di dunia dan kehasanahan kita di akhirat. Dan ini merupakan ilmu yang harus kita cari. Tidak hanya ilmu yang bisa mengantarkan kita masuk surga akhirat Allah, tetapi membangun peradaban jannati di dunia ini. Kalau ilmu yang bermanfaat sudah didapat, yang kedua yang diminta adalah warizqan thayyiba. Bagaimana ilmu tadi itu bisa mengantarkan kita mencari rezeki yang baik. Rezeki yang baik bukan hanya rezeki dalam tataran ukhrawi yang jauh dari dosa, jauh dari keharaman, tetapi juga rezeki yang bisa menghantarkan kualitas hidup kita lebih baik dibanding kualitas hidup orang-orang yang lainnya.
Kalau ilmu sudah didapat, amal sudah kita lakukan, rizki sudah kita cari, maka yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbala. Bagaimana amal kita tidak hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita lakukan bisa diterima sebagai wujud dari peradaban dunia ini. Bagaimana pakaian-pakaian yang dibuat oleh muslimah-muslimah kita diterima sebagai tren hidup masyarakat global. Bagaimana obat-obatan yang kita produksi, yang diproduksi oleh umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi acuan medis, obat terbaik yang ada di dunia ini. Bagaimana teknologi-teknologi yang dimunculkan, yang dikembangkan oleh umat Nabi Muhammad SAW menjadi tren yang menjadi acuan bagi teknologi yang ada dalam peradaban dunia ini. Dan ini tantangan bagi kita untuk mendidik generasi di bawah kita menjadi generasi yang kreatif, yang inovatif dan juga produktif, sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen tetapi mampu melangkah lebih jauh menjadi produsen bagi kepentingan diri kita sendiri dahulu, lalu kepentingan umat lain di dunia ini. Dan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, sikap orang yang ketika dia mencari rezeki, dia mencari rezeki dengan mudah, dia hanya mengandalkan rasa iba orang lain, memasang wajah sedih di wajahnya untuk meminta-minta. Dan ini sesuatu yang dalam peradaban agama kita menjadi sesuatu yang diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, tidak henti-hentinya orang yang senang meminta-minta kepada orang lain, dia akan datang pada hari kiamat menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak ada secuil daging pun melekat. Mari kita dorong masyarakat kita, kalau kita memang betul-betul ingin menjadi sosok umat terbaik, maka ketentuan-ketentuan dan keinginan yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, kita membuka hidup kita dengan memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal pekerjaan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita akan menjadi umat yang tidak hanya hasanah di surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hasanah di dunia ini dengan tampil menjadi umat-umat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarfi wal ikhtiram. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ونساب النبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.